Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna Dewi, CGP Angkatan 11, Kota Padang dengan fasilitator Bapak Edwin Hutabian dan pengajar praktik saya itu Bu Efrita Ningsih. Di sini saya akan menguraikan jurnal refleksi saya model 4F, yaitu model yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway yang dapat diterjemahkan menjadi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada peristiwa, kegiatan yang saya lakukan pada modul 3.2 diawali dengan melakukan aktivitas di LMS dengan alur merdeka. Materinya tentang kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Yang pertama, saya menyelesaikan mulai dari diri. Pada kegiatan itu saya diminta untuk menjawab pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam mengelola sumber daya dan mengikuti kegiatan eksplorasi. Setelah itu saya mengikuti kegiatan di ruang kolaborasi dengan fasilitator Bapak Edwin Hutabian yang luar biasa berguna untuk mendapatkan penguatan dan penguasaan materi yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok kecil untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah saya dan bagaimana pemanfaatannya. Kemudian feeling, perasaan. Saya merasa bersemangat dan mengikuti setiap tahapan pembelajaran bersama fasilitator yang sangat menginspirasi dan juga bersama teman CGP lainnya. Kita saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait materi pada modul ini. Materinya pendekatan berbasis kekurangan dan masalah defect dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan aset base serta 7 aset utama dalam pengembangan komunitas. Pada finding atau pembelajaran, proses pembelajaran selama 2 minggu ini banyak memberikan pengetahuan terkait konsep ekosistem pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, defisit approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based approach. Kemudian, ekosistem sebuah tatanan interaksi antara makhluk hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antar faktor biotik atau unsur hidup dengan unsur abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis dalam ekosistem sekolah. Faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah kepala sekolah, guru, murid, staf, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait, pemerintah daerah. Selain faktor biotik sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik juga berperan aktif menunjang keberhasilan suatu pembelajaran, diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah defisit based approach akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu dan apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi dengan baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki pendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih dan buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitarnya. Pendekatan berbasis aset atau asset based approach adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir kita. Diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik dan menjadi inspirasi yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Tujuan modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, 7 aset ini dapat saling beririsan satu sama lain.
Ketujuh modal itu adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Yang keempat yaitu feature atau penerapan. Pendekatan berbasis aset dalam meningkatkan mutu dan layanan pembelajaran memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran. Selalu fokus pada kekuatan sehingga bisa menjadikan inspirasi sebagai modal dasar melakukan praktek baik di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.